Kedua, membacanya dengan tartil atau perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Tidak membaca atau mengkhatamnya dalam waktu kurang dari 3 malam. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud nomor 1390, Ibnu Majah 1347, Tirmidzi 2949 dan beliau mensahihkannya. Man qara'al Qur'ana fi aqalli min 3 layalin lam yafqahhu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 malam, niscaya dia tidak memahami makna-maknanya. Di sini Ibnu Rajab rahimahullah menanggapi hadis ini, mengatakan yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW ini kalau orang jadikan rutinitas, rutinitasnya dia menjadikan selalu mengkhatam Al-Quran, buru-buru membacanya sehingga setiap hari dia mengkhatamnya tanpa memahami kandungan makna. Karena sabda Nabi SAW tidak memahami makna-maknanya, artinya orang banyak orang yang belum memahami tentang masalah kedudukan Al-Quran. Mereka hanya selalu menganggap Al-Quran adalah seperti karangan manusia biasa. Kalau kitab Minhajul Muslim ini ya, kita sedang pakai sekarang, punya nilai di mata seseorang di antara kita karena bobot ilmu yang ada di dalamnya. Ini hanya pasir dibandingkan padang pasir, sebutir pasir dari padang pasir yang luas kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Di dalam kitab kita ini hanya potongan-potongan ayat Al-Quran. Belum mengkaji semuanya. Maka Al-Quran yang selama ini kita selalu anggap remeh adalah padang pasir yang luas dibandingkan semua kitab-kitab agama, tidak terkecuali. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i hafal Al-Quran di luar kepala. Beliau ulama besar. Pada saat beliau keluar di masjidnya, beliau menemukan ada beberapa orang ulama Mesir pada saat itu. Levelnya di bawah Imam Syafi'i sedikit atau bahkan sama ilmunya dengan Imam Syafi'i. Hanya tidak terlalu dikenal gitu. Mereka lagi sibuk membawa kitab-kitab yang besar, tebal-tebal. Saking beratnya sampai mereka memikul dengan merangkulnya. Seperti merangkul anak kecil, kitab-kitab itu. Tujuannya mau pergi mengajar. Lalu Imam Syafi'i menasihati mereka dengan nasihat yang sederhana tapi penuh dengan bobot yang luar biasa. Dan karena keikhlasan Imam Syafi'i rahimahullah dalam menasihati sampai-sampai ke telinga atau bisa sampai ke telinga kita pada malam ini. Kata Imam Syafi'i, wahai saudara-saudaraku, sungguh aku telah melihat kitab-kitab di tangan kalian itu menyebutkan kalian dari kitab yang sebenarnya. Inilah diperlihatkan Imam Syafi'i pegang Quran, mushaf yang sudah sobek-sobek karena seringnya dibaca. Padahal beliau sudah hafal 30 juz. Sering dibaca, dibuka. Kalian telah tersibukkan dengan kitab-kitab itu dan kalian meninggalkan kitab induk yang sebenarnya. Inilah. Banyak orang begitu belajar agama teman-teman sekalian, dia pikir cukup dengan majelis ilmu. Gak pernah sentuh Al-Quran, gak pernah belajar. Bahkan saya dapat informasi sebagian ikhwah, Allahu alam akhwat kita, Masya Allah jenggotnya sudah panjang, sudah tidak isbal, sudah selalu rutin pengajian. Kalau kita tes tajwidnya, salah semua bacaan Qurannya. Ini seperti antum sedang mengejar pasir yang kecil, meninggalkan padang pasir yang luas. Mestinya Al-Quran menjadi skala prioritas. Harus belajar huruf hijaiyahnya. Belajar bacaannya, karena itu lautan ilmu. Ulama salaf mengatakan Al-Quran adalah lautan ilmu. Siapa yang menyelam di dalamnya, maka dia akan terkagum-kagum dengan banyaknya informasi, ilmu pengetahuan, solusi-solusi dari masalah ya, dalam kehidupan kita semuanya. Tidak ada kadaluarsa. Selalu kalau kita ulangin pun mengkhatamnya, mengulangi lagi, maka akan mendapatkan terus manfaat. Ramadan nanti tiba ini teman-teman, jadikan momen untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Para salafus saleh menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Sampai tidak jarang di antara mereka mengkhatam setiap hari 30 juz Al-Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan mengkhatam 2 kali setiap hari. Jadi 1 bulan 60 kali mengkhatam Al-Quran, wahai hamba-hamba Allah. Antum berapa kali mengkhatam? Al-Baqarah aja kalau selesai sudah Masya Allah, Tabarakallah.
Nah, saya tidak menyinggung. Kalau ada yang tersinggung berarti tahu diri. Ya? Alhamdulillah. Pak Yoyo tadi langsung respon soalnya. Jangan begitu Ustadz katanya. Berarti dia sendiri kena anak panahnya ya. Karena banyak orang begitu teman-teman sekalian. Artinya gini, tuntut ilmu silahkan. Bagus sekali. Tapi jangan lupa Al-Quran. Karena Al-Quran dilupain oleh banyak orang ini. Jilbabnya besar, pakai cadar, nggak bisa ngaji. Jenggotnya panjang, nggak bisa ngaji. Ini pengakuan banyak ikhwah di antara saya. Yang datang kepada saya mengatakan, Ustaz yang hadir di majelis ta'lim banyak. Kalau kita tes ngajinya nggak bisa, huruf hijaiyahnya salah. Hafalan Qur'annya itu saja terus. Ya. Inna a'tayna wal asri wattini waz zaitun. Nah, kapan pindahin? Tuh ada masukan, semuanya kul-kul katanya. Artinya itu ayat suci Al-Quran, tapi kenapa nggak tambah? Kenapa nggak tekuni? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu hafal Al-Quran, tapi mushaf beliau sampai sobek-sobek karena seringnya dibaca terus. Makin kita baca, maka makin besar sekali responnya. Ya. Dan di akhirat nanti sudah kita pelajari dalam bahasan kita masalah surga dan neraka, pembaca Al-Quran. Belum kita bicara penghafalnya, baru pembacanya saja. Di hari kiamat nanti, Allah akan menyuruh dia membaca sebagaimana dia baca di dunia. Satu ayat, naik 1 derajat di surga. Sampai di Firdaus baru Allah bilang, cukup, berhenti. Kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca. Masuk surga Firdaus gara-gara sering membaca. Kalau masih ingat, Allahu a'lam antum ingat atau tidak, tapi yang jelas di dalam bahasan masalah surga juga pernah kita bahas. Siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran sebelum tidur malam, dapat apa? Siapa yang tahu? Saya kasih buku. Dapat surga. Itu orang Makassar bilang kapau-pau. Jangan tersinggung akhirnya. Kita sudah pelajari itu. Saya kasih 3 sekaligus buku. Biar bisa dapat pahala bagian ke tetangga. Hadisnya siapa yang membaca 10 ayat di malam hari, maka dia akan diberikan 1 apa tuh? Bidadari. Pasti yang bicara bujang ini. Betul? Oh, iya. Karena belum punya bidadari dunia. 1 kintar. 1 kintar kata Nabi SAW. Dan 1 kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu hadis pernah kita jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 10 ayat malam hari sebelum tidur, Allah akan berikan kepadanya 1 kintar. Dan 1 kintar, kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Antum kalau kembali ke buku Rasulullah SAW, cerita surga neraka, itu sudah kita bahas, di bahasan masalah surga. Sayangnya antum tidak mau masuk surga. Lupa gimana caranya? Mau masuk rumah lupa kunci, nggak bisa masuk kan? Nah, begitulah wahai hamba-hamba Allah. Jadi harus tahu ya, Al-Quran punya nilai. Bukan karangan seorang doktor, bukan karya seorang penulis novel yang bestseller, bukan isinya dongeng-dongeng kosong. Nah, setiap huruf 10 pahala. Setiap baca menambah keimanan. Gitu kan? Dan makin sering kita baca teman-teman, makin memudahkan kita untuk memahami dan makin mudah untuk menghafalnya. Itu adabnya. Jadi bukan adab dalam Al-Quran kalau kita sama sekali tidak menyentuhnya. Tidak tahu apa isinya. Bahkan nama-nama surah atau mungkin surah yang kita baca dalam sholat kita nggak tahu apa artinya. Nah, ini harus ada adabnya. Kemas itu teman-teman sekalian. Jadikan dia sebagai program dasar kita. Utsman bin Affan mengkhatam 30 juz Al-Quran di rakaat terakhir witir. Yang biasa antum baca Qulhuwallahu ahad. Itu oleh Utsman dibaca 30 juz Al-Quran. Jadi baca, dan kalau kita tanya kok bisa? Ya Allah berkahi. Asal orang itu membiasakan diri, Allah akan berkahi. Jadi komitmen sekarang tidak ada hari tanpa membaca minimal 10 janji ya.
Ya Allah saksikan. Kan Rasulullah SAW gitu kalau sampaikan. Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, sudah janji depan saya. Pernah ada jamaah bilang, pertanyaan, Ustaz, perhatikan wajah-wajah kami supaya kalau antum masuk surga bisa ngajak kami kalau nggak ada gitu. Ana mau ajak saja yang memang janji mau baca Quran. Kalau masuk surga insya Allah. Ya. Gak ada susahnya baca Quran 10 ayat. Ya. Jadi baca saja. Tadabburi isinya. Itu dapat 1 kintor dan itu luar biasa. Itu mulai dari situ. Jadi punya nilai. Quran kita yang biasa kita kantongi sampai sobek nggak apa-apa. Ganti yang baru. Yang penting terbiasa membacanya dulu. Bisa ini? Alhamdulillah. Ya Allah saksikan ya Allah. Pasal ketiga. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, adab terhadap kalam Allah yang maha suci dan maha tinggi, Al-Quran Al-Karim. Al-Quran, kata-kata Quran diambil dari kata-kata qara'a yaqra'u yang berarti sesuatu yang harus dibaca. Qur'anan artinya wajib dibaca. Wajib bukan pilihan. Ya, bacaan yang wajib dibaca. Al-alif lam di sini namanya alif lam mu'arraf yang menekankan kalau yang disuruh baca hanya ini saja. Al-Quran yang merupakan kalamullah. Ghairu makhluk. Perkataan Allah yang tidak. Ya, bukan makhluk. Tapi bagian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Karim, Karim artinya mulia, suci. Semua makna yang setara dengan ini masuk dalam makna Karim. Mulia, suci, bersih, penyelamat. Sama tadi alif lam ini juga menekankan tentang poin-poin tadi. Seorang muslim beriman terhadap kemahasucian kalam Allah Ta'ala. Allah yang maha tinggi. Kemuliaannya dan keutamaannya atas segala perkataan. Harus antum dahulukan dari semuanya. Kalau kita tiap hari teman-teman sekalian bisa rindu ingin melihat WA teman-teman kita atau orang-orang yang kita hormati, yang kita hargai, yang kita cintai, bagaimana seseorang di antara kita tidak rindu dengan membaca risalah Tuhannya. Sebelum buka WA, buka dulu program HP-nya. Baca Al-Quran. Berapa ayat saja? Coba praktekin di lampu merah, baca ayat itu. 2-3 ayat. Lampu hijau jalan lagi, tidak ada masalah. Buka lagi di lampu merah yang depan, baca 10 ayat. Yang penting 10 ayat per hari, itu minimal. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Gitu kan? Yang penting istiqomahnya. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik amal adalah yang selalu dijaga walaupun sedikit. Dia rutin dijaga. Daripada orang tiba-tiba baca 5 juz, tapi 5 tahun lagi nggak baca. Lebih baik dia baca 10 ayat per hari tapi rutin. Lalu kata beliau, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak membawa kebatilan. Tidak ada sesuatu yang salah. Satu huruf pun tidak ada salahnya. Tidak butuh diedit. Tidak ada kata-kata kadaluarsa. Selalu relevan dengan waktu dan tempat. Baik dari arah depan maupun belakang. Ini istilah orang-orang Arab ya. Ma ya'tihil batul min baini yadihi wala min khalfi. Maksudnya adalah tidak akan mungkin orang-orang masa lalu ataupun masa depan mencari kesalahannya Al-Quran. Mereka tidak akan temukan. Barang siapa yang berkata dengannya, menggunakan dengan lisannya, niscaya dia benar. Dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya ia akan adil. Ahli Al-Quran yang suka membaca, menghafal, mentadaburinya adalah ahli Allah atau wali-wali Allah. Dan manusia pilihannya. Teman-teman, kalau kita dipilih oleh seseorang yang kita hormati, jadi kita selalu ditelepon, dicari tahu beritanya, pasti kita bangga. Apalagi orang itu punya kedudukan. Bagaimana dengan seseorang menjadi terdekatnya sang pencipta Allah? Caranya sederhana, dekatkan diri dengan kitabnya. Sering membaca berarti sering komunikasi dengannya. Orang yang berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan isi-isi Al-Quran, niscaya akan selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling darinya, niscaya akan binasa dan rugi. Sedangkan orang, lanjutnya, keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitab Allah
Keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, keagungannya jadi sangat tinggi kedudukannya, kemahasuciannya, dan kemuliaannya akan bertambah dengan riwayat hadis yang berasal dari manusia yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya, yang diberikan wahyu kepadanya, makhluk pilihan dan penghulu kita, Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang keutamaannya seperti dalam sabda beliau. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 804. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi." Bacalah selalu Al-Quran, karena sesungguhnya ia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada ahlinya, atau pembaca atau penghafal Al-Quran. Jadi dia akan menolong kita pada hari kiamat. Juga dalam hadis yang sudah masyhur riwayat Bukhari nomor 5027, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian, yang paling pantas untuk dijadikan teman, suri tauladan, contoh, ya, menikah dengannya adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan dengan sanad hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu." Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang kepercayaannya. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi mereka menjadikannya sebagai pegangan karena memang dikuatkan satu sama yang lain riwayatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal quluba tasda' kama yasda'ul hadid." Faqila ya Rasulullah, "Wa ma jila'uha?" Faqala tilawatul Qur'an wa dzikrul maut. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana layaknya besi bisa berkarat. Hati kita bisa rusak. Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara menjadikannya mengkilau kembali, mengkilat seperti besi yang baru lagi?" Beliau menjawab dengan membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Jadi kalau ada orang yang susah khusyuk, susah ibadah, ya, selalu hatinya ingin cenderung pada maksiat, baca Quran. Karena sudah berkarat hatinya itu. Harus segera baca Al-Quran. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Apalagi Ramadan mau datang nih. Kesempatan. Kalau Ramadan saja antum tidak baca Quran, kira-kira kapan mau baca Quran? Semua orang kita masuk masjid baca Quran. Memang bulan suci, bulan turunnya Al-Quran. Orang semua jadi baik di bulan Ramadan. Kalau antum nggak baik pada saat itu, kira-kira mau baik kapan? Nah, mungkin, susah, ya. Maka momen ini jangan disia-siakan. Suatu ketika kata beliau, salah seorang musuh bebuyutan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, bacakan kepadaku Al-Quran." Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Al-ayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dekat, melarang perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Belum selesai Rasulullah SAW membacanya, musuh tersebut meminta beliau mengulangi bacaannya karena kagum akan keagungan lafadznya, kesucian makna-maknanya, terpesona dengan kejelasannya atau al-bayan yang menjelaskan. Dan karena tertarik dengan kekuatan pengaruhnya, belumlah dia meninggalkan tempat kecuali dia mengakui dan menyatakan kesaksiannya atas kemahasucian kalam Allah Ta'ala dan keagungannya. Ia berkata dengan kalimat, "Demi Allah, sesungguhnya ia memiliki kelezatan dan keindahan, dan sesungguhnya bawahnya itu berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara seperti itu." Makna kalimat bawahnya berdaun rindang
dan atasnya berbuah lebat. Ini biasanya pohon yang unik bagi orang-orang Arab. Biasanya ada pohon yang saking lebatnya sampai daun-daunnya keluar dari bahan dahan atau batang pohon yang bagian bawah. Terus di atasnya ada buah, ada daun lagi, ada buah, ada daun lagi, seperti itu. Kadang-kadang kita lihat juga ada pohon-pohon belimbing, ada pohon buah-buahan, jambu, ada yang begitu yang luar biasa. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang Arab untuk memberikan gambaran tentang luar biasanya pohon itu. Dan kalau ada orang yang memiliki atau perkataannya mirip hal-hal yang luar biasa bisa membuat orang kagum, diberikan isyarat dengan pohon itu. Maka orang ini mengatakan, sungguh yang paling rendahnya Al-Quran, artinya bahasa yang paling sederhananya berbuah, gitu kan. Ya, artinya rindang sekali, bisa diterima, dan bagian atasnya berbuah. Dan pasti tidak akan mungkin ada seorang pun yang mampu berbicara seperti itu. Tentu orang ini adalah seseorang yang diutus oleh Quraisy. Kalau saya tidak salah namanya Al-Mughirah. Dia diutus oleh Quraisy untuk berdebat dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW membacakan padanya ayat ini. Dan dia pulang ke kaumnya lalu mengajak mereka masuk Islam gara-gara kekagumannya pada kalimat Al-Quran ini. Jadi teman-teman, mungkin kita di Indonesia ini belum coba membaca Al-Quran dengan terjemahan. Coba tadabburi. Maknanya luar biasa itu sebenarnya. Padat sekali itu. Padat sekali, gitu kan. Walaupun misalnya ada di antara kita yang belum bisa baca pun, misal belum bisa baca tulisan Al-Quran bahasa Arabnya, coba baca terjemahannya, coba baca terjemahannya. Mungkin kalau mulai dari surah yang pertama agak panjang, mulai dari juz 30 nggak apa-apa. Minimal tahu terjemahannya apa yang Allah sedang sampaikan. Karena orang kalau ngerti artinya akan keadaan kita seperti orang Quraisy yang mengerti bahasa Arab dalam bahasa mereka dan mereka jadi tahu akhirnya. Oleh karena itu, seorang muslim selain ia menghalalkan apa yang dihalalkannya, maksudnya isi Al-Quran, apa yang halal jadi halal, mengharamkan apa yang diharamkannya, berpegang teguh dengan adabnya dan berakhlak dengan akhlaknya, maka ketika membacanya ia juga berpegang teguh kepada atau dengan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama, membacanya dalam keadaan dan kondisi yang paling sempurna, yaitu suci, menghadap kiblat, duduk dengan sopan dan penuh dengan ketenangan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu di sini ulama mengatakan suci artinya berwudu ya. Kecuali saya pernah jelaskan kalau Al-Quran itu yang sedang kita baca bukan mushaf, bukan fisik. Kalau ini misalnya 30 juz semuanya Al-Quran, tidak ada tambahan apa-apa, namanya mushaf kalau dalam bentuk kertas atau daun atau kulit ya. Tapi kalau di dalam HP kita itu bukan mushaf namanya, program Quran. Makanya biar kita bawa HP kita ke dalam kamar mandi nggak ada masalah, walaupun dalamnya ada program Al-Quran. Karena dia bukan Al-Quran, tapi nggak bisa kita masuk ke WC bawa fisik mushaf kertasnya, nggak boleh. Karena ini dikenal Al-Quran, itu dikenal HP. Ya. Makanya wanita haid dan nifas junub nggak boleh sentuh ini, tapi boleh sentuh HP. Alhamdulillah ulama mengatakan sekarang sudah dimudahkan oleh Allah. Dulu wanita haid dan nifas tidak bisa sentuh Al-Quran. Sekarang sudah bisa sentuh dari program-program yang ada kan. Sekarang juga di internet bisa dilihat, di YouTube bisa dinonton, di segala macam program bisa dibaca. Jadi sudah tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Dianjurkan kalaupun ada orang yang punya uzur kayak haid, nifas, ya, dia harus menyentuh fisik HP dia untuk baca Al-Quran. Karena kan dia tidak mungkin tinggalkan itu, maka tetap adabnya dia berwudu dulu, walaupun dia haid dan nifas. Tapi kalau junub nggak boleh. Junub nggak boleh. Junub nggak boleh sentuh sama sekali. Al-Quran ya, kalau HP berbeda. Sekali lagi. Yang kedua, membacanya dengan tartil atau perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Tidak membaca atau mengkhatamnya dalam waktu kurang dari 3 malam. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 1390, Ibnu Majah 1347, Tirmidzi 2949 dan beliau mensahihkannya. Man qara'a al-Qur'ana fi aqall min 3 layalin lam yafqahhu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam waktu kurang dari 3 malam, niscaya dia tidak memahami makna-maknanya. Di sini Ibnu Rajab rahimahullah menanggapi hadis ini.
mengatakan yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW ini kalau orang jadikan rutinitas. Ya, rutinitasnya dia menjadikan selalu mengkhatam Al-Quran, buru-buru membacanya sehingga setiap hari dia mengkhatamnya tanpa memahami kandungan makna. Karena sabda Nabi SAW tidak memahami makna-maknanya, artinya orang itu kalau tidak mengerti. Jadi ini tidak bentrok dengan perilaku Utsman bin Affan, perilaku Imam Syafi'i, perilaku banyak sahabat dan tabi'in yang soleh yang mereka apalagi di Ramadan. Mereka enggak jadikan setiap hari begitu, tiap hari mengkhatamnya. Tapi di waktu-waktu dan tempat tertentu mereka fokus untuk itu. Seperti Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Ya. Itu mereka mengkhatam Al-Quran. Satu malam pun mereka membacanya. Gitu kan. Jadi ini perlu difahami hadis ini. Ibnu Rajab mengatakan hanya berlaku bagi orang yang menjadikan rutinitas dan tidak mengerti artinya. Dia selalu mengkhatam kurang dari 3 malam. Kemudian tidak menghafal atau tidak mengetahui maknanya. Tapi kalau orang mengetahui maknanya dan bukan sebagai sebuah rutinitasnya, artinya dia mengkhatamnya hari ini sehari mungkin 30 juz, mungkin seminggu lagi baru dia mengkhatamnya sebagaimana perilaku Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang selalu mengkhatam ya di sholat witirnya atau kebanyakan di sholat witirnya mengkhatam itu. Itu maknanya daripada hadis ini. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma untuk mengkhatam Al-Quran dalam waktu 7 hari sekali. Sebagaimana pula Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengkhatamnya setiap sepekan sekali. Artinya yang umumnya. Tapi di waktu-waktu tertentu kayak Ramadan itu beliau mengkhatam setiap harinya. Yang ketiga, khusyuk ketika membacanya. Menampakkan kesedihan, menangis, atau berusaha menangis jika tidak bisa menangis. Artinya kalau kita baca tentang neraka, tentang kuburan, umat-umat yang disiksa sebelum kita, Rasulullah SAW memerintahkan itu. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1337 dengan isnad yang jayyid atau bagus ya. Utlul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabakau. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa maka berusahalah untuk menangis. Baca terjemahannya, baca makna-maknanya. Ya. Yang keempat, memperindah atau memperbagus suara ketika membacanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 18.024, Ibnu Majah 1342, An-Nasa'i 1015, Al-Hakim 761. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Jadi dia berusaha untuk belajar. 1 hari, 2 hari, apalagi kalau ada teman-teman kita yang sudah hafal Quran suaranya bagus, belajar dari mereka. Belajar. Ya. Saya sarankan imam kita bisa buka kelas, Masya Allah, untuk tahfidz Quran. Saya yakin di sini banyak ikhwah yang mau belajar. Ya. Benar nggak? Betul ya, daftar. Dan cuma ngomong iya. Langsung daftar. Ya Allah saksikan. Sabtu pagi, jam berapa? Istana Quran jam 8 pagi hari Sabtu. Di sini? Di sini. Sudah pakai bahasa Indonesia ya? Datang, hadiri. Sabtu pagi. Tinggalin futsal dulu. Tidak usah dulu jogging pagi hari. Quran duluan. Bisa? Apalagi Ramadan ya. Bagus sekali sebenarnya. Dalam sabda Nabi SAW yang lain adalah hadis Bukhari Muslim. Dan ini riwayat Imam Bukhari nomor 7527. Laisa minna man lam yataganna bil Quran. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan atau memperindah bacaan Al-Quran. Tentu ini teman-teman semampunya ya. Semampunya. Tapi seringnya kita mendengar tilawah-tilawah. Akhirnya kita bisa mengikuti lantunan-lantunan suara itu. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5024, Imam Muslim nomor 792. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin yataganna bil Qur'an
Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengarkan nabinya melakukan Al-Quran. Maksudnya adalah Allah SWT tidak mengizinkan nabi-nabi untuk memperindah suara, melainkan untuk Al-Quran saja. Yang kelima, menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbul riya atau sum'ah di dalam dirinya. Kalau riya memperindah ibadah untuk makhluk. Kalau sum'ah ini hanya untuk dipuji-puji. Ya. Jadi peka sekali perbedaannya memang sebenarnya. Tapi riya sengaja dia perindah. Kalau sum'ah sengaja dia memamernya. Ya. Sengaja dia menceritakan perbuatannya. Menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbul riya atau sum'ah dalam dirinya. Atau khawatir mengganggu orang yang sedang sholat. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 1333, Imam Tirmidzi 2919, Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiru bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran laksana orang yang menampakkan terang-terangan sedekahnya. Artinya pekah, bisa riya, bisa enggak. Maka kalau kita baca cukup kita yang dengar, gitu kan. Cukup, kecuali kalau kita mengajar lain. Atau jadi imam sholat di sholat jahar yang mengeraskan suara kayak tadi maghrib isya, semua itu nggak ada masalah. Tapi kalau baca sendiri, kau usah sampai mengganggu orang. Ya, ada orang baca Quran di masjid, masya Allah satu masjid suaranya, gitu kan. Nah, ini juga harus diingatkan, ganggu orang lain. Ada orang sholat, ada orang mungkin istirahat, ada orang hadir di majelis ilmu, kan itu. Telah dimaklumi bahwa sedekah itu dianjurkan untuk dirahasiakan kecuali jika mendatangkan faedah yang hendak dituju, seperti memotivasi orang-orang untuk melakukannya. Demikian juga membaca Al-Quran. Misal saya atasan di perusahaan, ada seseorang minta sumbangan masjid datang ke perusahaan. Pada saat dia datang, saya memotivasi misalnya, yuk semuanya sedekah ya. Mungkin untuk mendorong mereka supaya mau bersedekah, saya boleh memulainya. Ini dari saya 5 juta, ini dari saya 3 juta misalnya. Supaya anak-anak gawe semuanya, ya, mereka semuanya menyumbang. Ya. Maka itu dibolehkan kalau untuk motivasi orang lain. Itu lain, dan itu kita punya kedudukan syaratnya. Bukan setiap saat. Ya. Yang keenam, membacanya dengan merenungkan dan memikirkan, disertai rasa pengagungan kepadanya, menghadirkan hatinya, serta memahami makna dan rahasia yang dikandungnya. Dia belajar tafsirnya. Ya. Sekarang Alhamdulillah Al-Quran sudah ada terjemahan, ada tafsir. Bahkan saya lihat ada yang kecil, mungkin seperti ini, sudah ada sabab nuzulnya. Kadang-kadang diikuti dengan tafsir Ibnu Katsir. Itu luar biasa sebenarnya. Sudah sangat luar biasa. Yang ketujuh, hendaknya ketika membacanya ia tidak termasuk orang-orang yang lalai dan menyelisihinya. Karena kadangkala hal tersebut menyebabkan laknat terhadap dirinya sendiri. Demikian itu karena ketika dia membaca surah Al-Imran ayat 61 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Atau dia membaca surah Al-A'raf ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah atas orang-orang yang berbuat zalim. Apabila ia seorang pendusta atau berbuat zalim, maka berarti ia telah melaknat dirinya sendiri. Riwayat berikut ini menjelaskan kadar kesalahan orang-orang yang berpaling dari kitab Allah dan orang-orang yang lalai darinya serta orang-orang yang disibukkan dengan selainnya. Telah diriwayatkan bahwa di dalam Taurat sesungguhnya Allah telah berfirman, apabila kamu tidak malu terhadapku, bahwa telah datang kepadamu sebuah kitab dari sebagian saudaramu, padahal kamu sedang berjalan di jalan. Lantas kamu berhenti, lalu duduk karenanya, membacanya dan mentadaburinya huruf demi huruf, hingga tidak ada satupun darinya yang luput darimu. Ini adalah kitabku yang aku turunkan kepadamu. Lihatlah bagaimana aku merinci perkataan di dalamnya untukmu. Berapa kali aku ulang di dalamnya untukmu agar kamu memperhatikan panjang dan lebarnya. Kemudian kamu berpaling darinya. Maka jadilah aku lebih rendah dalam pandanganmu daripada sebagian saudaramu wahai hambaku.
Sebagian saudaramu duduk di sisimu lalu kamu menghadap dengan penuh perhatian dan kamu dengarkan pembicaraannya dengan segenap hati. Apabila seseorang sedang berbicara atau ada seseorang yang menyibukkan dirimu dari mendengarkan pembicaraannya, maka kamu memberi isyarat kepadanya agar diam. Dan inilah aku yang datang kepadamu dan mengajak berbicara, tapi kamu berpaling dengan segenap hati dariku. Apakah kamu hendak menjadikan diriku lebih rendah atau hina daripada sebagian saudaramu di sisimu? Artinya Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan bukan cuma dalam Al-Quran kita disuruh tadabburi. Memang semua kitab-kitab Nabi sebelum kita memang sudah disuruh juga tadabburi. Di antaranya firman Allah ini turun kepada para pengikutnya Musa alaihissalam yang dianggap ayat ini masih ayat asli dari Taurat. Karena ada sebagian riwayat Bukhari, riwayat Muslim dalam buku-buku hadisnya itu yang menyebutkan tentang dalil-dalil yang sahih yang masih ada dari Taurat dan dari Injil yang dinukil dari ayat Al-Quran atau Sunnah atau penyampaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang kedelapan adalah berupaya semaksimal mungkin untuk meneladani sifat-sifat ahli Al-Quran, yaitu penghafal Al-Quran yang mereka itu adalah ahli Allah atau wali Allah dan manusia pilihannya, serta berkarakter seperti karakter mereka. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, seyogyanya seorang qari atau orang yang gemar membaca Al-Quran itu dikenal dengan menghidupkan malam harinya dengan sholat malam. Ketika orang-orang lelap tertidur. Jadi kalau orang penghafal Al-Quran itu umumnya pasti begitu. Dia akan bangun tengah malam, dia akan sholat karena dia akan ulangin hafalannya. Setiap orang mestinya bisa berakhlak seperti akhlak para penghafal Quran ini. Menyemarakkan siang harinya dengan puasa ketika manusia asyik makan dan minum. Menghiasi hari-harinya dengan ratapan tangisnya ketika manusia larut dalam canda dan tawa. Dengan kewaraannya, wara itu adalah kesucian hubungan sama Allah. Ketika manusia mencampurkan antara yang hak dengan yang batil dan yang haram dengan yang halal, dengan diamnya ketika manusia tenggelam berbincang-bincang, dengan kehusyuannya di dalam sholat ketika manusia merusaknya, dan dengan kesedihannya ketika manusia bergembira ria. Muhammad bin Ka'ab berkata, dahulu kami mengenal qari Al-Quran itu pucat warna kulit mukanya, yang menunjukkan seringnya begadang malam dan panjang tahajudnya. Wahib bin Ward berkata, pernah dikatakan kepada seseorang, mengapa kamu tidak tidur? Ia menjawab, sesungguhnya keajaiban-keajaiban Al-Quran telah menyirnakan tidurku. Zannun pernah bersenandung. Al-Quran dengan janji dan ancamannya telah menghalangi biji mata dengan malam harinya. Ia tidak tidur di malam hari. Mereka memahami perkataan Raja yang Maha Agung dengan pemahaman yang membuat leher mereka hina dan dina. Maksudnya tunduk patuh kepadanya. Kesimpulan teman-teman sekalian adalah Al-Quran harusnya dibaca, dipelajari, direnungi, diikuti makna-maknanya, ya, sehingga memang kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa banyak dari kita, termasuk saya sendiri, kadang masih lalai dalam memperlakukan Al-Quran. Kita sering kali menjadikan Al-Quran sebagai pelarian saat susah, tapi lupa menjaganya dengan adab yang benar saat senang. Padahal, Al-Quran bukan sekedar buku bacaan, tapi firman Allah yang harus dihormati lahir dan batin. Yang lebih mengkhawatirkan di zaman sekarang ini, banyak yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang belum tepat, tapi enggan belajar tajwid, tidak mau memperbaiki pelafalan, atau bahkan merasa sudah cukup hanya dengan bisa membaca, tanpa memahami maknanya. Padahal membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu adalah bagian dari adab kepada kalamullah. Sikap merasa cukup dan enggan belajar ini bisa menjadi penghalang turunnya hidayah. Kita kadang lebih semangat ikut tren digital atau challenge viral, tapi kurang punya semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu petunjuk, bukan sekedar ritual. Saya pribadi ingin terus mengingatkan diri sendiri, jika kita ingin hidup lebih diberkahi, maka mulailah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Bukan hanya dengan membacanya lebih sering, tapi juga dengan membacanya dengan benar dan dengan adab yang tinggi. Barakallahu fikum.